Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosilawati. Saya dari kelas 3D Fakultas Agama Islam dengan NIM 20030200011. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang dimana soal tersebut yaitu soal yang terakhir, bagaimana keberhasilan koderisasi pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Mungkin langsung saja jawabannya, yaitu baiklah, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu pertanyaan soal UAS nomor 5. Langsung saja mungkin saya akan menjawab. Jadi Nabi Muhammad SAW ini merupakan contoh pemimpin yang luar biasa, yang sangat kita patuhi, teladani, yang sangat layak kita contoh, sistem kaderisasinya. Nah, yang dimana melalui tangan dinginnya pengaruh Islam ini menyebar ke pelosok seluruh dunia, yang dimana hanya dalam tempo 23 tahun saja. Nah, 23 tahun saja kerasulannya. Nah, jadi kader-kadernya ini banyak yang menceritakan atau mencetakkan tinta emas dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, jadi sebut saja Umar bin Khattab, yang dimana yang ketika menjadi khalifah pengaruh Islam ini semakin kuat, yang dimana hal ini terbukti dengan banyaknya daerah kekuasaan Islam pada saat itu. Nah, jadi daerah kekuasaan Kaisaran Zaitun dan Persia yang meliputi Palestina. Nah, jadi bukan Palestina saja, bahkan Suriah dan pun ikut dari penguasaan umat Islam. Ya, jadi sampai saat ini kader-kader tersebut, kader-kader Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terus bermunculan, meneguhkan keberhasilan sistem kaderisasian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin menurut kode kaderasinya ini, yaitu kaderisasinya menurut Islam ini diartikan dalam mempertahankan, mengembangkan identitas khairu ummah, yang dimana umat tersebut ini sesuai dengan seruan Allah dalam Al-Quran, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, yang dimana menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, jadi hal tersebut berimbas kepada atau yang dilanjutkan dan beriman kepada Allah. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang artinya dalam Al-Quran tersebut tadi, kamu adalah umat Islam atau umat Rasulullah SAW yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya dari kitab yang beriman. Nah, jadi tentulah itu lebih baik bagi mereka. Nah, jadi di antara mereka-mereka yang beriman, jadi tentulah itu lebih baik bagi mereka. Nah, jadi kebanyakan mereka di sini itu adalah orang-orang yang fasik, dari surat Al-Imran ayat 11. Nah, jadi mungkin dari penjelasan di sini bahwa dalam kaderisasian di sini itu pasti memberikan pengarah, pelatihan. Nah, jadi misalkan pengarah yang seperti apa, pengertian yang seperti apa, yang dimaksud di sini yaitu adalah semisalnya contohnya yaitu terkadang atau sering-sering hal-hal yang disampaikan tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan atau kehidupan sebenarnya. Semisal saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari lah yang sering kita laksanakan gitu. Misalkan contohnya dalam kaderisasi
pemberi pelatihan mengatakan bahwa kita harus disiplin nih. Kita harus disiplin. Akan tetapi kenyataannya ketika dia rapat untuk mempersiapkan kaderisasinya, dia sering terlambat. Nah, yang dimaksud tadi yaitu seperti itu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mengkader tidaklah sembarangan. Nah, jadi tidaklah sembarangan, akan tetapi beliau melakukan apa yang ia katakan, apa yang ia serukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kunci kaderisasiannya, yang dimana supaya kaderisasiannya itu sukses dalam Al-Quran gitu. Jadi selanjutnya Rasulullah SAW itu dalam melaksanakan kaderisasiannya itu selalu teratur dan terencana sebagaimana contoh yang tadi saya sebutkan. Mungkin termasuknya ke zolim ya, kita kayak menyuruh mereka datang tepat waktu, akan tapi yang menyuruhnya terlambat. Jadi mungkin ya dimaksud dengan zolim. Jadi disinilah dibutuhkan yang seperti apa? Ilmu. Jadi ilmu ya manajemen organisasi, yang dimana kenapa saya menyebutkan ilmu manajemen organisasi? Ya hal ini penting untuk menjaga agar kaderisasian ini tetap berlangsung, tetap berjalan selayaknya air yang mengalir gitu. Jadi jika manajemen organisasi tersebut lumpuh, maka hampurlah atau gugurlah gitu istilahnya. Jadi maka hampurlah dapat dipastikan kaderisasiannya. Nah, juga akan lumpuh kaderisasian yang sudah berjalan gitu. Jadi setelah kita melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan dengan rapi, tidak lepas dari peran pemimpin, yang dimana yang menentukan semua arah, semua alur untuk berjalannya sebuah acara gitu kan. Nah, jadi kaderisasian yang sukses juga tidak lepas dari peran pemimpin tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi itulah beberapa kiat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam melakukan kaderisasian hingga meluaskan Islam di seluruh dunia. Nah, mungkin jawaban dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Mungkin kekurangan dari penjelasan tentang kaderisasi Nabi Muhammad SAW, ataupun kekurangan dari segi perkataan saya yang kurang jelas ataupun apa, saya mohon dimaafkan. Apabila banyak salahnya, billahi taufik wal hidayah, wa hasbunallahi wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.